uang. Kita butuh 50-50 untuk menggarap sesuatu untuk pondok. Siap. Besoknya setelah fajar, di saat mengumpulkan uang tidak ada. Atau di saat mau goro tidak ada yang hadir. Kenapa? Di saat pulang ke rumah, semua yang dirapatkan berubah. Takut kepada istri-istri mereka karena mereka ngapain uang 50? Mendingan untuk beli jajan si Ucok daripada buat dakwah ataupun yang lainnya. Dan akhirnya dijadikanlah nakisati aklin wadin sebagai umdah, sebagai landasan berpikir dan sebagai tumpuan dalam berpikir di rumah tangga, maka akan hancur kepemimpinan di atas perempuan. Seperti sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Umar, la yuflihu qaumun wala amrahu imra'ah. La yuflihu qaumun wala amrahu imra'ah. Tidak akan beruntung suatu negeri, suatu kelompok, bahkan rumah tangga. Yang mana sedikit-sedikit, entar dulu izin si Ibu Ucok. Ibu Ucok apa pendapatnya? Oh, entar dulu. Si Ibu Ucok setuju, tapi mama-mama mereka, bibi-bibi butuh juga pendapat. Maka pendidikan anak yang harusnya tanggung jawab al-ab, tarbiyatul aulad lil ab. Al-walad yakunu rajul wal bin la taqdib wala bin la taf'al ay hajah. Tarbiyatul ab. Wa amma idza tatba ila imra'ah ila nisa, maka berapa banyak anak-anak yang terlantar yang tadinya belajar dengan ahli sunnah jadi dengan kelompok orang-orang yang mumayyi'in karena bapaknya tidak tegas. Dan berapa banyak dari orang-orang yang belajar ahli sunnah kemudian berdakwah dengan kelompok mumayyi'in karena bapaknya yang tidak tegas. Para mama-mama, bibi-bibinya menginginkan dengan as-sufiyah atau dengan menjadikan orang awam. Maka tidak ada kekuatan bagi bapak tersebut, akhirnya menjadikan nakisati aklin wadin, pemimpin di rumah tangga. Maka ini jelas menyelisihi as-syariah, seperti hadis yang kami sebutkan tadi, la yuflihu qaumun wala amrahu imra'ah. Maka tidak akan beruntung suatu kepemimpinan yang dipimpin oleh perempuan. Alhamdulillah kita rijal, dan tarbiyatu ar-rijal alal aulad aksar bimi'ah marrah minan nisa. Lianna nisa tu'alimu iyal bita'atuf atafah. Yang penting diam. Anak biar nggak rewel, kasih aja HP, main dah, diam. Farq ma'al ab. Al-ab yurid khair li waladi, yurid khair li binti. La tu'alimul kidb. Walau kana al-kidb hada mur, walakin la tu'allimu. As-sidq hada mur, la tu'allimu. Wa amma khallil kidb al-asan tamur al-ayyam ma'a hada wa hada masalih wa hada la yambagi. Idan alladhi yaj'al an-nisa amiran fil bait, maka siap untuk menjadikan kehancuran bagi kehidupan rumah tangga, menjadikan perempuan pemimpin dari laki-laki, siaplah akan hancur sesuai hadis, la yuflihu qaumun wala amrahu imra'ah. Tidak akan beruntung suatu keluarga, suatu negeri, suatu pemerintahan yang dipimpin oleh perempuan. Ini ucapan Nabi, bukan ucapan kita. Maka cukup dengan ayat Allah, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin dari perempuan dan pemimpin dari keluarga, seperti di hadis muttafaqun alaih dari Ibnu Umar, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ar-rajulu ra'in an baitihi wa ahli baitihi. Idan ar-rajul pemimpin. Maka jangan takut di mana dia di kantornya, pangkatnya kolonel, semua orang menghormati dia dan ditakuti bagaikan singa. Namun pas datang ke rumah, dibuka baju kolonelnya, miau, bang, kenapa terlambat? Iya, bang, mana uang untuk belanja? Oh iya, mana uang, sini semua. Kemudian akhirnya perkara pendidikan anak pun
diberikan kepada istrinya, semua perkara-perkara diberikan kepada istrinya, maka ini adalah perkara yang tidak dibenarkan di dalam syariah. Laki-laki bertanggung jawab dan laki-laki menjadi pemimpin dari keluarga, karena Nabi telah mengatakan naqisatu aqlin wadin. Idan hadal hadis aina syahid naqisati aqlin wadin, dari segi idalam idha hadat lam tusol walam tasum, hada huwa syahid. Wa kadzalika fi akhir, diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Hurairah, maka pendalilan yang ketiga dari Abi Hurairah. Di hadis yang pertama dari Abi Sa'id Al-Khudri, hadis yang kedua dari Ibnu Umar, dan hadis yang ketiga dari Abi Hurairah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, haddatsana Yahya bin Ayyub wa Qutaibah wa Ibnu Hujr. Qalu, ketiganya dari gurunya Imam Muslim ini, haddatsana Ismail wa huwa Ibnu Ja'far an Amr ibni Abi Amr wa an Al-Makburi an Abi Hurairah. Al-Makburi yakni Sa'id atau Abu Sa'id Al-Makburi dari Abi Hurairah, bimithli makna hadis Ibnu Umar, tanpa menyebutkan matan, cukup dengan seperti hadis Ibnu Umar, lafadznya seperti itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pelajaran kita di sini membahas tentang mawani' as-saum, yakni al-haid dan juga an-nifas. Kemudian beristidlal penulis dengan 3 hadis tentang permasalahan al-haid. Fabaqiya ma'ana aina dalil alan nifas. Fadalil ala nifas kadalik min mawani isyam istadal al-muallif bi hadis Aisyah wa huwa fi sahihain wa kadalika hadis Ummi Salamah. Fa amadalil Aisyah fil Bukhari, haddatsana Musaddad haddatsana Sufyan an Abdurrahman ibn al-Qasim an abihi an Aisyah anna Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dakhala alaiha wa hadat bisarifa qabla an tadkhula Makkah wa hiya tabki faqala malaki anafisti qalat na'am qala inna hada amrun katabahu Allahu ala banati Adam faqdi ma yaqdil hajju ghaira an la tatufi bil bait falamma kunna bimina utitu bilahmi baqarin faqultu ma hada qalu dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an azwajih bil baqar. Maka di dalam hadis ini yang muttafaqun alaih dari Aisyah mengisahkan faidah dari segi haji, bahwa Aisyah haji bersama Nabi, namun qadarullah belum sampai kepada Makkah, maka Aisyah dalam keadaan haid. Maka dari segi hukum di sini laksanakan ibadah haji kecuali tawaf, maka tidak boleh tawaf. Maka dia menangis karena mengalami kekurangan dalam pelaksanaan ibadah haji, tidak boleh tawaf. Poin pendalilannya adalah di mana Aisyah dalam keadaan haid dan Nabi mengatakan malaki anafisti, apakah anti dalam keadaan nifas? Dari sini beristimbat para ulama, Aisyah tidak pernah hamil. Bagaimana mau nifas? Karena nifas adalah darah yang keluar di saat melahirkan, dan dia kebanyakan 30 sampai 40 hari. Lalu bagaimana di sini dilafadzkan dengan anafisti, apakah anti nifas? Dikatakan oleh Aisyah, na'am. Maknanya nifas di sini adalah haid. Dan begitupun di dalam hadis Al-Bukhari yang setelahnya dari sahabat Ummu Salamah, haddatsana Mu'ad bin Fadalah qala haddatsana Hisham an Yahya an Abi Salamah an Zainab binti Abi Salamah an Ummi Salamah qalat baina ana ma'a Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mudajja'atun fi khamilatin hittu fansalaltu fa akhadtu
siyaba haidati faqala anufisti faqultu na'am fada'ani fattaja'tu ma'ahu fil khamilah. Syahidnya di sini Ummu Salamah bersama Nabi duduk bersama, dan diketahui oleh Nabi Ummu Salamah menggunakan pakaian khusus, pakaian haid. Di zaman dulu perempuan menggunakan pakaian khusus haid karena di zaman dulu masalah pembalut dan sebagainya belum ditemukan seperti di zaman sekarang. Sehingga di zaman sekarang perempuan yang haid bisa melaksanakan aktivitas yang ada pada mereka dari kantornya, dari sekolahnya. Adapun di zaman Nabi dulu maka menggunakan pakaian khusus karena bocor dari bawah. Dan tidak ada laurier yang iklan jadinya. Yang dia itu bersifat gel. Apa-apa yang basah air menjadi jeli. Zaman dulu belum ada. Sehingga air haid atau darah haid mengalir sampai kepada paha-paha mereka. Belum ada pembalut yang akan menjadikan gel. Sehingga di zaman sekarang aktivitas mereka tetap aktivitas perempuan yang emansipasi, main tenis padahal dia haid, lari-lari, lompat-lompat, atau duduk di majelis rapat padahal dalam keadaan haid, biasa saja. Alhasil dulu Ummu Salamah menggunakan pakaian khusus untuk haid yang biasa terkena darah dan dicuci dan sebagainya. Syahidnya di sini dikatakan anufisti fakultu na'am, maka lafaz haid dikatakan nifas. Maka dari dua hadis ini barakallahu fikum beristidlal penulis bahwa dari mawani usyam al haid dan nifas. Al haid tadi jelas hadisnya di hadis yang 3 Abi Sa'id Al-Khudri, Ibnu Umar dan hadis Abi Hurairah. Adapun pendalilan untuk nifas mana? Kalau tadi 3 pendalilan untuk haid, pendalilan untuk nifas di dalam 2 hadis dari Aisyah dan Ummi Salamah. Disebutkan anafisti yakni al-haidah. Maka ini wajah pendalilan dari 2 hadis. Mimma yadullu anna nifas min mawani isyam li anal haid qad tutlaqu 'alan nifas. Maka haid di sini yang terjadi pada Ummu Salamah sedang haid dan Aisyah sedang haid dimutlakkan dengan lafaz nifas. Bal qad nukilal ijma' bi anna dama haid hiya damun nifas. Fa hukmu haid ka hukmin nifas. Maka dinukilkan ijma' oleh para ulama. Darah yang keluar dari haid sama dengan darah nifas. Ini ijma'. Dan juga hukumnya orang yang haid perempuan sama dengan hukum orang yang nifas. Apa? Dilarang sholat dan dilarang berpuasa. Dan dilarang melaksanakan ibadah haji kecuali ibadah-ibadah selain tawaf. Maka boleh melaksanakan haji namun ibadah tawaf tidak boleh. Maka ijma' ini dinukilkan oleh Imam An-Nawawi di kitab Al-Majmu', Ibnu Qudamah di kitab Al-Mughni, dan Ibnu Hazm di Maratibil Ijma'. Maka dari sini selesailah dari mawani'. Maka selesai dari bab tentang permasalahan surut asyam dan mawani' asyam. Maka mulai dari sekarang kita faham dan pengetahuan masalah surut asyam dan mawani' asyam ini akan terpakai di pelajaran-pelajaran fikih yang lainnya. Masalah salat butuh juga surutus salat dan mawani' as-salat. Masuk kepada zakat, masuk kepada fikih-fikih yang lain. Maka pengetahuan tentang surut, syarat diterimanya ibadah seperti puasa diterima bagaimana, salat diterima bagaimana, zakat diterima bagaimana, dan yang lainnya, ada syarat-syarat dan ada mawani', semua diketahui dengan pembahasan ini. Maka pembahasan ini pembahasan ilmu usul dan juga hadis dari pendalilannya adalah perkara yang penting, sehingga selesailah dari bab-bab yang kita lewati. Maka insya Allah
kita masuk setelah ini kepada bab yang merupakan bab akhir dari kitab ini, bab ahkam dukhuli Ramadan. Apa maknanya? Bab tentang bagaimana cara kita masuk mengetahui bulan Ramadan dan apa yang dilakukan dalam permasalahan masuknya bulan Ramadan. Maka ini akan kita bahas di bab yang terakhir ini. Dan setelah selesai dari kitab ini masih ada kitab ahkam siam Ramadan yang lain, tentang sifat siam Ramadan dan pembatal puasa Ramadan dan sunnah-sunnah Ramadan dan bid'ah-bid'ah di bulan Ramadan dan yang lainnya. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu